Bayangkan sebuah desa di wilayah Jawa Timur. Dalam waktu 2 minggu, 30 anak mengalami demam tinggi dan ruam merah di seluruh tubuh. Petugas puskesmas mencatat bahwa gejalanya menyerupai penyakit campak. Kini muncul pertanyaan penting, yaitu apakah peningkatan kasus tersebut adalah suatu masalah? Lalu bagaimana cara mengukur seberapa besar masalah tersebut? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami ukuran epidemiologi sebagai alat yang membantu kita menghitung dan menilai seberapa besar, cepat, dan berat penyebaran penyakit dalam suatu populasi. Bagaimana cara mengukur seberapa besar penyebaran penyakit campak di masyarakat? Hai Sobat Sehat, dalam tayangan ini, kita akan belajar tentang ukuran epidemiologi, menggunakan contoh nyata dari penyakit campak. Dalam video ini, kita akan bahas 3 ukuran utama, yaitu incidence rate, attack rate, dan prevalence. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Pertama, kita bahas incidence rate, atau angka insidensi. Ukuran ini menunjukkan jumlah kasus baru penyakit yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah orang yang berisiko terkena penyakit itu. Rumusnya adalah incidence rate sama dengan kasus baru dibagi penduduk yang berisiko, kemudian dikali 1000. Misalnya dalam 2 minggu terdapat 30 kasus baru campak pada kalangan anak sekolah dasar. Dari total populasi 3.000 anak SD di satu desa, maka incidence rate sama dengan 30 dibagi 3.000 dikali 1.000 sama dengan 10 per 1.000 anak. Interpretasi perhitungan incidence rate yang telah kita hitung adalah, dalam 2 minggu terdapat 10 kasus baru campak di setiap 1.000 anak SD yang ada pada desa tersebut. Angka ini memberi gambaran tentang risiko munculnya kasus baru campak di populasi anak sekolah. Nah, sekarang kita lihat attack rate atau angka serangan. Attack rate digunakan dalam situasi wabah singkat atau kejadian luar biasa untuk menunjukkan seberapa cepat penyakit menyebar di antara orang-orang yang terpapar. Rumusnya yaitu attack rate sama dengan jumlah orang yang sakit dibagi jumlah orang yang terpapar dikali 100%. Contohnya, di sebuah sekolah teridentifikasi 40 siswa dengan riwayat kontak erat. Siswa tersebut merupakan teman dekat dan atau teman sebangku dengan seorang anak yang telah dinyatakan positif campak. Setelah 2 minggu, 10 siswa diantaranya menunjukkan gejala yang sama, yaitu demam disertai ruam. Maka attack rate sama dengan 10 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 25%. Artinya dari setiap 4 siswa yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus campak, 1 orang diantaranya juga tertular dan menjadi kasus campak. Ukuran ini sangat penting untuk mengetahui seberapa cepat penyakit menyebar dalam satu kelompok. Berikutnya ada prevalence atau angka prevalensi. Ukuran ini menggambarkan jumlah semua kasus penyakit, baik lama maupun baru, pada waktu tertentu. Ada 2 jenis prevalence. Pertama, point prevalence, yaitu jumlah kasus pada satu titik waktu tertentu. Kedua, period prevalence, yaitu jumlah kasus selama suatu periode tertentu. Rumusnya adalah prevalence sama dengan kasus lama ditambah kasus baru, dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam studi kasus campak ini adalah, pertama, perhitungan prevalence sering digunakan untuk penyakit tidak menular atau degeneratif, yang mana untuk sembuh memerlukan waktu yang panjang atau tidak dapat sembuh sepenuhnya. Kedua, campak adalah penyakit akut dan menular. Penyakit menular akut memiliki karakteristik masa sakit relatif singkat dan penyembuhan yang cepat, sehingga angka prevalensinya mendekati dengan angka insidensi. Oleh karena itu, pengukuran yang biasa digunakan adalah incidence. Ketiga, pengukuran yang paling tepat untuk campak adalah incidence. Namun dalam konteks pembelajaran ini, kita akan belajar menghitung prevalensi penyakit campak. Prevalensi campak tetap bisa dihitung, hanya saja nilainya akan kecil dan waktu pengamatannya singkat, misalnya, untuk mengetahui jumlah total kasus campak yang sedang berlangsung pada waktu tertentu, misalnya, dalam 1 minggu pelaporan. Konteks penggunaannya harus tepat, karena prevalensi dan insidens atau kejadian baru adalah 2 hal yang berbeda dan sering digunakan untuk jenis penyakit yang berbeda. Mari kita pelajari perbedaan prevalensi dan insiden pada tabel berikut ini. Contohnya di desa tersebut,
pada 2 minggu pertama di bulan Mei, terdapat 30 anak SD yang menderita campak. Kemudian didapatkan kasus tambahan pada 2 minggu berikutnya, sebanyak 25 anak SD dari total populasi 3.000 anak SD. Maka, prevalensi sama dengan 30 ditambah 25, sama dengan 55, dibagi 3.000, dikali 100%, sama dengan 1,83%. Artinya 1,83% anak SD di desa tersebut menderita penyakit campak pada bulan Mei. Atau, prevalensi sama dengan 30 ditambah 25 sama dengan 55 dibagi 3.000 dikali 1.000 sama dengan 18,3. Artinya, prevalensi campak di desa tersebut pada bulan Mei adalah 18 kasus per 1.000 anak SD. Yuk pelajari tabel ringkasan materi berikut ini. Sekarang, coba pikirkan. Jika kamu bekerja di puskesmas dan mendapati kasus campak meningkat, sekarang kita bisa mengetahui ukuran mana yang diperlukan untuk menilai risiko munculnya kasus baru, mengetahui seberapa cepat penyebaran wabah di sekolah, menghitung beban penyakit campak di seluruh desa. Jadi, sobat sehat, dengan memahami incidence rate, kita tahu risiko kasus baru. Dengan attack rate, kita tahu seberapa cepat wabah menyebar. Dan dengan prevalence, kita tahu seberapa besar beban penyakit di masyarakat. Ketiga ukuran ini membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan berbasis data, misalnya menilai efektivitas imunisasi campak, atau menentukan prioritas program kesehatan. Yuk, terus latih kemampuan analisis epidemiologi sobat semua, agar